sore pemirsa Bincang Sore. Sore hari ini hadir untuk Anda. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan perkembangan terbaru khususnya di masa pandemi. Namun sebelumnya tentunya kita berharap semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah pemirsa, kita ketahui bersama bahwa pandemi masuk ke Indonesia dari sejak bulan Maret 2020 tepatnya begitu ya, yang kemudian merebak dan sampai akhirnya memunculkan banyak sekali korban. Dan di tengah-tengah dari masa pandemi COVID-19, pemerintah mengambil langkah memberikan santunan kepada ahli waris korban dari COVID-19. Kurang lebih santunannya senilai 15 juta rupiah. Tentunya dengan persyaratan yang harus diajukan oleh sang ahli waris yang diajukan melalui daerah masing-masing dengan menggunakan anggaran dari pihak pusat. Namun ternyata di awal tahun 2021 ini, per hari ini masyarakat dikejutkan dengan adanya berita bahwa Kementerian Sosial memberikan surat edaran, memberikan surat pemberitahuan bahwa sudah tidak ada lagi anggaran untuk santunan bagi ahli waris COVID-19. Benarkah demikian? Benarkah dari Kementerian Sosial memberikan PHP santunan COVID? Kita bahas pada sore hari ini pemirsa bersama dengan Bapak Dr. Alwi M. Hum, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pak Alwi, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih bergabung bersama dengan kami. Sama-sama. Saya menyapa juga pemirsa di line Zoom ada Mas M. Soleh, pendamping ahli waris korban COVID-19. Mas Soleh, selamat sore. Sore Mbak Agnes, sore Pak Awi. Selamat sore Pak Soleh. Ya, dan di sini juga pastinya ada ahli waris korban COVID-19, Bu Endang Riniasih. Bu Endang, sudah monitor? Selamat sore. Ya, sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami nanti juga akan mencoba menghubungi Dirjen Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dari Kemensos RI. Pak Alwi, kebijakan ini kesannya mendadak. Adakah mungkin informasi yang sampai atau diterima lebih dulu dari teman-teman Dinas Sosial Provinsi khususnya? Terima kasih. Jadi kami mendapatkan surat edaran dari Kementerian Sosial tertanggal 18 Februari 2021. Dalam surat itu ada kalimat yang meminta kepada kami dari Dinas Sosial Provinsi untuk menyampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota. Artinya surat ini mengharuskan kami untuk segera menyampaikannya kepada Kabupaten Kota. Oleh karena itu pada Senin kemarin langsung kami kirimkan kepada seluruh kabupaten kota. Berarti dinas kota kabupaten yang ada di Jawa Timur sudah tahu ya terkait daerah? Sudah tahu, ya sudah tahu. Ya. Nah ini berarti kan yang kena getahnya mau nggak mau daerah Pak Alwi. Iya, artinya betul. Yang berhadapan langsung dengan warga yang mengurus berkas selama ini dari daerah. Betul, jadi pada saat kami kirim, pertama kami kirim melalui media sosial ya, melalui WhatsApp gitu. Memang mereka sudah memperkirakan kira-kira dampak apa yang akan mereka terima nanti kan gitu. Bagaimana kekecewaan masyarakat dan bagaimana respon masyarakat mendengar pemberitahuan ini. Ya, kalau dari provinsi total berapa berkas yang sudah diajukan ke pusat, berapa yang cair dan berapa yang masih pending? Ya, jadi setelah ada informasi surat yang pertama dari Kementerian Sosial pada 18 Juni 2020, kita diperintahkan oleh Ibu Gubernur untuk segera menyampaikan informasi ini dan melakukan proses. Jadi bagi mereka kami tidak menunggu, artinya permohonan yang masuk berapapun langsung kami kirim, berapapun masuk langsung kami kirim, kami tidak menunggu. Sampai informasi surat ini yang terakhir terkirim oleh Kementerian Sosial kepada kami, dari provinsi itu 1480. 1480 itu sudah pengajuan terkirim, ya, sudah terkirim ke Kementerian Sosial. Yang turun di tahap awal waktu itu kita baru 67 orang. 67 orang, ini baru turun? Iya, ini di awal-awal, ini kira-kira di bulan-bulan 9 begitu. Bulan 9 2020 berarti ya? Iya. Sisanya belum ada kabar apapun? Setelah itu tidak ada lagi, jadi setelah itu tidak ada lagi sampai hari ini. Ya. Oke, saya nanti akan tanya secara teknis terkait dengan sisanya. Saya ke Bu Endang dulu. Bu Endang sebagai ahli waris korban COVID-19. Iya, betul. Bu Endang, ini gimana? Bu Endang sudah masuk pengajuan atau gimana? Boleh diceritakan singkat proses prosedurnya? Sudah masuk pengajuan, sudah ada tanda terimanya dari Dinas Sosial,
per 30 September 2020. Berarti tanggal 30 September Bu Endang mengajukan permohonan santunan berarti ya? Nah, itu persyaratnya itu saya dapat info itu dari kecamatan untuk mengurus santunan waris ditujukan ke dinas sosial. Persyaratan macam-macam sudah terpenuhi semua. Sampai diterima sama dinas sosial, ditunggu aja Bu. Sampai sekarang tidak ada info sama sekali. Oh, nggih. Bu Endang, persyaratannya apa saja yang tadi dikatakan macam-macam itu? Ya, fotokopi KK, korban dan ahli waris, fotokopi kartu tanda penduduk KTP korban dan ahli waris, foto surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit dan yang dilegalisir, surat keterangan bahwa korban meninggal dunia terinfeksi COVID-19 dari dinas kesehatan, surat keterangan ahli waris, peraturan perundang-undangan sudah terpenuhi semua. Terus surat pernyataan yang menunjuk ahli waris yang menerima santunan dan buku tabungan. Ya, cukup banyak persyaratan. Ini tidak, setelah persyaratan diajukan tidak ada kabar apapun ya? Berarti ya yang diterima Bu Endang ya? Iya, yang susah itu yang mengurus surat keterangan waris itu susahnya setengah mati kan anak-anak saya itu di luar kota. Saya suruh untuk menulis tanda tangan surat keterangan waris dari kelurahan pun harus difoto secara langsung. Nah, itu kan saya membiayai untuk pulang anak-anak itu untuk mengurus surat keterangan waris. Nyatanya nggak ada apa-apa. Oke, persyaratan yang diurus susah tapi tidak ada kabar, sekarang malah dapat kabar tidak mendapatkan, begitu ya Bu Endang ya? Oke. Pak Alwi sebentar, nanti sebelum saya ke Mas Oleh Pak Ali, Pak Alwi, ini berarti apakah ada informasi dari Kemensos untuk yang sudah terdaftar di 2020 ini masih akan tetap mendapatkan atau apapun itu, tidak adakah petunjuk-petunjuk untuk warga, Pak Alwi? Ya, kalau berdasarkan surat ini disebutkan bahwa pada tahun anggaran 2021 tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat COVID. Kan begitu. Oleh karenanya maka terkait dengan rekomendasi dan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Provinsi Kabupaten Kota sebelumnya tidak dapat ditindaklanjuti, begitu bahasanya. Artinya berarti ini untuk yang pengajuan dengan menggunakan anggaran 2021, tetapi yang penggunaan anggaran 2020 ya juga masih pemahamannya gimana pemaknaannya ya tidak bisa ditindaklanjuti. Tidak bisa ditindaklanjuti. Iya, Oke. Baik yang 2020 maupun 2021. Kita nanti akan bahas lebih lanjut, pemirsa tetap bersama dengan kami di Bincang Sore. Pemirsa, program santunan ahli waris korban meninggal akibat COVID-19 dikabarkan telah dihentikan oleh pemerintah pada tahun 2021 ini. Melalui Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan surat edaran kepada Kadinsos Provinsi seluruh Indonesia untuk tidak memberikan rekomendasi dan usulan santunan ahli waris korban meninggal akibat COVID-19. Program santunan ahli waris korban COVID ini dihentikan karena Kementerian Sosial tidak mendapatkan alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat COVID-19 pada tahun anggaran 2021. Dengan turunnya surat yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2021 itu, praktis usulan yang sudah disampaikan sebelumnya dan belum mendapatkan pencairan santunan tidak dapat ditindaklanjuti.
Padahal di Jawa Timur sudah ada 1.480 pengajuan dari kabupaten kota yang masuk ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Di tahap awal, baru 67 orang yang sudah menerima santunan masing-masing 15 juta rupiah. Program santunan ini berjalan sejak tanggal 18 Juni 2020 lalu sebagai bentuk perhatian dan bela sungkawa dari negara untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan akibat COVID-19. Pengajuan santunannya pun tidak mudah karena harus disertai sejumlah persyaratan. Namun, program santunan korban COVID Kemensos ini sempat tersendat dan tidak jelas jeluntrungnya. Anehnya, pengajuan santunan terkesan dibiarkan hingga menumpuk ribuan berkas. Ribuan ahli waris korban COVID yang sudah mengajukan pun kini harus legowo karena program telah dihentikan. Mereka seakan di-PHP oleh pemerintah terkait santunan COVID yang sebelumnya dijanjikan. Ya pemirsa, ribuan berkas yang menumpuk, tidak heran kalau tadi kita lihat salah satu contoh Bu Endang Riniasi, ahli waris korban COVID-19 melakukan pengajuan tanggal 30 September. Sampai dengan sekarang tidak ada kabar sampai akhirnya Kemensos kemudian mengeluarkan pemberitahuan bahwa tidak ada lagi anggaran yang akan digunakan untuk santunan bagi ahli waris. Ini memang tidak ada tracking ya Pak Alwi untuk diketahui oleh ahli waris. Saya mengajukan berkas, sudah sampai mana berkas saya, kapan ini akan cair, dan ini memang tidak bisa diketahui sama sekali ya? Ya, kalau informasi kepada ahli waris bahwa permohonannya sudah terkirim, itu ada progres dari kami kepada kabupaten. Tetapi kapan santunan itu diterima oleh mereka, itu yang memang tidak ada informasi itu. Berarti karena santunan itu langsung diterima ke rekening ahli waris yang disiapkan. Berarti setelah ada pemberitahuan dari Dinas Sosial setempat bahwa berkas sudah diserahkan ke pusat, betul, sudah tidak ada lagi informasi apapun berarti? Iya, jadi mereka hanya tinggal menunggu, nanti akan santunan itu akan dikirim ke rekening mereka. Baik, mungkin ini juga sisi transparansi. Setelah mendapatkan informasi itu kita tidak tahu apa perkembangan berkasnya. Mas Soleh, pendamping ahli waris korban COVID-19, warga di PHP, Mas Soleh. PHP, Mbak Agnes, ini mau tak bacain dulu ya supaya masalahnya ini jelas. Monggo. Problem soal bantuan COVID ini tidak hanya Kemensos yang bermasalah, tapi juga Dinas Kesehatan, misalnya Kota Surabaya itu bermasalah, Dinsos Surabaya juga bermasalah. Saya tidak pernah mengurus dinas provinsi sehingga saya tidak tahu provinsi ini bermasalah atau tidak. Jadi dalam surat tertanggal 18 Juni 2020 dari Kemensos, itu kata-katanya begini, kalimatnya. Santunan meninggal dunia diberikan kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal disebabkan oleh penyakit COVID-19 yang dinyatakan oleh rumah sakit / puskesmas atau dinas kesehatan. Ini mendapatkan 15 juta. Jadi kalau ada keterangan dari rumah sakit itu sebenarnya sudah selesai. Tapi oleh Dinas Kesehatan Surabaya ditambah-tambahi lagi. Jadi harus ada keterangan rumah sakit, harus ada tes PCR-nya, ditambah lagi Dinas Kesehatan. Yang lebih parah lagi, harus dimakamkan di lokasi COVID. Padahal surat Kemensos tidak mewajibkan itu. Yang penting meninggal karena COVID, kasih bantuan. Sama, orang kalau kena COVID di rumah sakit, mau miskin, mau kaya, semua ditanggung oleh negara. Tidak ada perkecualian. Mana ada kok, ini yang saya tangani di Surabaya ini ada banyak orang meninggal karena COVID, tetapi karena tidak dimakamkan di Keputih dan di Babat Jerawat, sehingga Dinkes tidak memberikan rekomendasi. Ketika saya protes, saya berdebat sendiri di kantor Dinkes, wes percuma, nggak ada hasilnya. Kita berdebat dengan Dinsos tetap tidak mau kalau tidak ada rekom dari Dinas Kesehatan. Baik, ini berarti urusannya soal berkas berarti ya? Yang ternyata tidak sinkron satu sama lain, Ini masih berat. Yang paling lucu Mbak Agnes, ada seorang istri dokter meninggal. Dokter ini meninggal, istrinya itu ngurus.
Oleh Dinsos Surabaya malah dijawab, loh Bu, tidak semua orang mati itu orang mati karena COVID dapat. Nanti kita pilih-pilih yang miskin yang diprioritaskan. Ibu ini kan istrinya dokter. Gila lagi, nggak ada ini perkecualian. Tapi Surabaya ini bikin yang aneh-aneh sehingga itu menyulitkan. Akhirnya orang itu begini loh Mbak. Cuman dapat duit 15 juta, prosedurnya susahnya minta ampun, ya sudah nggak jadi mengurus. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan surat terbaru tertanggal 18 Februari dari Kemensos yang menyatakan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada dana. Ini menurut saya adalah keblinger. Kenapa saya katakan kalau untuk korupsi miliaran bagi menteri, dana itu ada, tapi giliran untuk orang miskin dibilang tidak ada. Padahal kalau kita baca di media, anggaran untuk bansos itu di Kementerian Sosial untuk sembako itu sekitar 40 triliun. Itu yang salah satunya dikorupsi oleh menteri sebelumnya itu. Tapi kenapa kok tiba-tiba tahun 2021 Februari ngomong tidak ada anggaran? Kalau ngomong ya mestinya awal atau akhir bulan Desember. Untuk yang 2021 tidak ada. Baik, jangan Mas sudah Soleh. masuk ke 2021. Oke, Gitu. saya hold dulu sebentar Mas Soleh, karena nanti juga persoalan yang di Mas Soleh sampaikan ini juga terkait dengan Kota Surabaya. Sudah hadir nanti Ketua Komisi DPRD Surabaya juga bisa menanggapi bagaimana problem di lapangan terkait dengan santunan bagi ahli waris COVID-19. Kami kembali saat lagi pemirsa dalam Bincang Sore. Ya, kembali bersama dengan kami untuk Bincang Sore pemirsa. Sudah hadir Ibu Hajah Husnul Khotimah, SPDI MPDI, Ketua Komisi DPRD Surabaya. Bu Husnul, apa kabar? Selamat sore. Sore, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Bu Husnul, langsung saja, kalau yang tadi disampaikan Mas Soleh terkait dengan bagaimana pemberkasan dan segala macamnya itu mungkin di proses yang kemarin, tetapi ini lebih fokus kepada terkait dengan dicabutnya untuk santunan ahli waris COVID-19 dengan adanya edaran yang baru. Gimana? Sebenarnya kalau dalam hal santunan kematian ini kan memang Dinas Sosial Kabupaten Kota, utamanya Dinas Sosial Kota Surabaya ini kan hanya verifikator data ya, yang beberapa syaratnya itu juga sudah disampaikan. Memang benar yang disampaikan tadi, tapi kalau kita melihat syaratnya itu memang tidak di situ tidak ditegaskan bahwa harus dimakamkan di sini. Itu ya, tapi memang ada surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan Kota bahwa meninggal karena COVID gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah membutuhkan waktu yang panjang Pak. Tadi kami juga merapatkan dengan Dinas Sosial, bagaimana sih dengan yang kemudian sebelumnya yang sudah mengajukan, yang tadi juga saya kira Pak Alwi juga sudah menyampaikan. Ini kan harus ada solusi karena ketika di bulan Juni tahun 2020 ketika kemudian SE Kemensos terkait santunan kematian ini disampaikan, di situ kan tidak ada klasifikasi khusus untuk warga tidak mampu atau mampu, jadi semuanya bebas gitu. Dan waktu itu juga tidak ada rentang waktu sampai tidak ada rentang kapan waktu begitu gitu kan. Nah akhirnya semuanya mengajukan, sekalipun kalau kita tahu per data terakhir ya, per akhir kemarin 2020 itu yang meninggal itu sudah 1.254 untuk Kota Surabaya. Nah, tadi disampaikan masih ada sekitar yang baru yang mengurus berkas santunan itu di posisi 357, 40 itu posisinya sudah ada di Dinsos dan belum dinaikkan ke Dinas Sosial Provinsi. Oh, 40 yang di Surabaya ya? Iya, 40 dari 357 itu 40-nya itu posisi berkas mau dikirim ke Dinas Provinsi, tetapi kemudian ada surat itu. Yang selebihnya sudah nyampe di pusat? Sudah nyampe di pusat berarti ya? Yang menjadi masalah sekarang itu Mbak Agnes adalah yang sebelumnya ini yang sudah terverifikator dengan baik, sudah sesuai dengan ketentuan, sudah dikirim ke Kementerian Sosial. Ini kan juga harus ada solusi ya Pak, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, yang kemudian kita tahu bahwa mereka berharap ini gitu ya. Ini kan sebagai bentuk perhatian pemerintah
terhadap keluarga yang meninggal karena terpapar COVID. Ya, Pak Alwi, berarti ini mau nggak mau kita hanya bisa menunggu lagi kah tindak lanjut atau mungkin pemberitahuan lebih lanjut dari Kemensos atau gimana? Karena Tidak ada sebenarnya ya. Tidak ada kan Pak Alwi ya? Ya hanya sebatas tidak ditindaklanjuti, tidak perlu memberikan rekomendasi lagi. Ya, jadi dengan surat itu kan sementara kami hentikan. Benar yang disampaikan tadi bahwa yang sudah nyampe ke pusat itu se-Jawa Timur 1.480. Yang ada di kantor kami yang belum terkirim itu dari kabupaten kota itu 731. Oh. 731 masih ada di provinsi. 731 ada di kantor kami belum terkirim kan gitu. Jadi menyikapi ini ya sudah, ini berarti mandek. Dan kami sebenarnya memang sangat berharap mudah-mudahan segera ada surat lanjutan berikutnya dari kementerian untuk memberikan kejelasan. Siapa tahu ada solusi baru kan begitu ya. Kita berharap ini kan gitu. Dari provinsi maupun kota kabupaten tidak memiliki kewenangan apapun terkait dengan hal ini, begitu ya Pak Alwi? Kalau dari provinsi kan sementara karena ini memang ini program pusat, ditangani pusat, kan kita tidak menyiapkan apa-apa. Kita tidak menyiapkan apa-apa, ya walaupun begitu kewajiban kami tetap lapor pimpinan. Sorry Pak, kalau yang 731 tadi masih ada di provinsi, ini kendalanya apa kemarin Pak? Masih belum sampai ke pusat? Iya kan, memang kita nunggu. Jadi kita kan saling mengingatkan di kabupaten itu, ayo kalau ada dikirim. Kita ini aktif gitu kan itu sekalian gitu. Jadi ada 300 kita kirim, ada 400 kita kirim. Nah ini yang terakhir ada di kita ini 731. Begitu mau kita kirim ada surat ini nanti ya sehingga kita sementara kita mandek dulu di kantor kami. Gitu. Oke. Ya. Sejauh ini sudah adakah warga yang mungkin sampai ke dinas provinsi? Kalau ke provinsi sih tidak ya. Kalau warga loh ya. Kalau warga itu justru lebih banyak ke kabupaten kota karena di situ mereka proses seperti yang Ibu tadi sampaikan. Ya. Mereka susah payah menyiapkan persyaratannya kan begitu ya. Mereka sudah menyerahkannya itu ke Dinsos kabupaten. Jadi memang ini titik beratnya memang di teman-teman kepala dinas sosial kabupaten kota. Oke. Bu Endang menyimak sampai dengan saat ini masih bergabung bersama dengan kami? Masih. Ya Bu Endang, dengan segala penjelasan tadi, kalau dari Bu Endang sebagai ahli waris korban COVID yang mengumpulkan berkasnya sangat susah, tidak ada kabar apapun, tapi sekarang kemudian kabarnya dihentikan. Apa yang ingin Bu Endang sampaikan kepada pemerintah di sini? Ya sangat mengecewakan sekali, karena ini kan itu kan sudah programnya Pak Presiden ya, Jokowi memberikan tunjangan ya. Kenapa kok Kementerian Sosial menghentikan? Karena itu berarti kan dia tidak ada koordinasi dengan presiden kan gitu, kan keputusan presiden kan. Ibu berapa kali Bu kemarin ke dinas sosial setempat untuk mengurus berkas ini? Berapa kali bolak-balik begitu? Balik itu sampai 3 kali karena persyaratan kurang lengkap, kurang meterai itu banyak 3 atau 4 gitu. Pakai keterangan ahli waris itu 4 meterai. Terus ke dinas kesehatan kota itu 3 kali. Itu saya daerah pusat. Saya kepikiran yang daerah Lakasantri, daerah itu mau ke dinas kesehatan kota kan perlu transportasi. Riwari itu kan nggak dipikirkan oleh dinas sosial. Terus setelah itu kok dihentikan, nggak ada kejelasan sama sekali. Ini memang benar-benar ini apel-apel PHP atau gimana untuk warga ini kan gitu ya. Mas Soleh, adakah solusi dalam waktu dekat begitu, karena tadi sudah ada berkas itu. Maksudnya? Harus dipecat, nggak bisa. Ini soal kebohongan publik, ini sangat menyakiti. Kalau bicara tidak ada anggaran, itu tidak mungkin, sudahlah. Negara kita itu kan punya duit, terlepas duitnya duit utang. Tetapi anggaran untuk COVID aja sekitar 700 triliun sekian. Untuk kesehatan, sosial, dan lain-lain itu mencakup di situ. Untuk bansos dalam bentuk sembako aja 40 triliun. Kok tiba-tiba ngomong tidak ada, itu tidak mungkin. Menurut saya Bu Risma harus mecat ini. Si siapa itu? Sunarti itu. Karena ini menyakiti orang miskin yang disakiti.
Bayangin ini loh Mbak Agnes ya, ketika saya ngurus punyanya Bu Istiqomah, ditolak karena tidak dimakamkan di COVID, itu saya gugat di pengadilan, maksud saya supaya dinas kesehatan itu ngesakno, Pemkot itu supaya kasihan. Enggak kok, tetap tidak mau tahu. Padahal itu bukan duitmu, itu duit pemerintah pusat, duitnya rakyat. Cuma 15 juta digandoli tetap tidak boleh kalau tidak dimakamkan di lokasi COVID. Padahal nggak ada dasar hukumnya. Mestinya dinas provinsi pun juga harus mengingatkan itu teman-teman kabupaten kota. Jangan terlalu kaku, jangan mengada-ada. Kasihan ini orang sudah apa ya, sudah susah. 15 juta mungkin untuk tahlilan, tapi kalau sudah berbulan-bulan nggak nyampe ya mungkin untuk biaya hidup, untuk usaha gitu. Jadi menurut saya nggak mungkin tidak ada solusi. Kalau Bu Risma tahu, saya yakin ini tetap bisa, tinggal koordinasi dengan Menteri Keuangan. Mau tidak mau tetap diadakan karena alokasinya bukan besar. Beda kalau itu bansos sembako untuk orang banyak. Kalau yang meninggal ini tidak banyak gitu, sehingga tidak butuh biaya besar. Baik, kita jeda dulu sebentar pemirsa. Kami masih juga mencoba untuk bisa menghubungi Bu Sunarti, Dirjen Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos Republik Indonesia yang memberikan atau membubuhkan tanda tangan dalam surat edaran terkait dengan penghentian santunan ahli waris COVID-19. Sesaat lagi untuk Anda. Ya, terima kasih pemirsa yang tetap bersama dengan kami untuk bincang sore, masih membahas terkait dengan PHP santunan COVID-19. Oke, baik. Kita masih dalam bincang sore, masih membahas terkait dengan PHP santunan COVID-19. Pak Alwi, ini kan tadi dikatakan 1.480 ini yang sudah terkirim. Iya, betul. 67 orang ini yang sudah cair dari pusat. Iya. Artinya berarti 900 sekian ini yang masih menunggu untuk pencairan yang berikutnya. Betul. Namun keburu di hold di sini berarti ya. Dan itu memang dari provinsi tidak menerima kabar apapun ya terkait dengan proses atau apapun perkembangan, itu tidak mendapatkan informasi apapun. Ya, setelah tidak ada informasi dalam waktu cukup panjang begitu ya. Jadi di bulan November, Desember itu kita mengingatkan via surat. Kita selalu tanya karena ini kan kita meneruskan permohonan yang dari kabupaten kota. Jadi kita selalu melayangkan surat ke pihak kementerian. Ya, beberapa surat yang kami layangkan ya juga tidak ada respon surat dari kementerian gitu. Tidak ada Jadi, respon. Terakhir ya kami dapatkan ya kami terima seperti ini. Oke, kalau dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, adakah ruang untuk kemudian dalam tanda kutip menyelamatkan mereka-mereka yang sudah terlanjur berharap, Pak Alwi? Ibaratnya saya menyerahkan berkas, sebenarnya saya berharap, tetapi ketika tidak kunjung bahkan ada berita seperti ini pastinya sangat menyakitkan. Ya, saya tidak ingin memberikan informasi yang nanti juga masuk kategori PHP kan begitu ya. Jadi kewajiban kami lapor atasan, kami sudah lapor Pak Sekda, dan kami yakin bahwa beliau juga pasti tidak akan diam gitu kan gitu ya. Jadi seperti apa kelanjutannya kami belum bisa menyampaikan apapun gitu ya. Tetapi kami yakin bahwa pimpinan kita insya Allah juga berpikir untuk ini gitu. Dan memang sekali lagi sebelum keluarnya edaran ini yang per tanggal 18 Februari ini memang tidak ada omongan apapun ya Pak ya? Oh sering kali, jadi setiap kami menyampaikan itu ya semua merasa kasihan dalam tanda kutip, loh kok nggak ada realisasi, nggak ada informasi gitu. Sementara yang di bawah kan sangat berharap. Betul. Ya. Di bawah sangat berharap, dan ini uang menurut kami cukup besar kan gitu ya. Dan itu hak mereka. Betul. Bu Husnul sebagai seorang yang duduk di legislatif yang memang urusannya terkait dengan anggaran, ketika anggaran ini kemudian menjadi alasan, make sense kah begitu? Ya ini sekali lagi berandai-andai boleh ya, tapi mudah-mudahan tidak kategori PHP. Harapan itu boleh. Dari
tadi kami juga melakukan rakor itu dengan Dinas Sosial. Kami minta dari data yang masuk itu, ayo deh kita pilah dulu yang MBR yang mana. Yang MBR berapa sih gitu ya. Nah mudah-mudahan, nah ini bukan PHP ya, tapi ini namanya kita mengusulkan, kan kembali ke goodwill masing-masing kepala daerah ya. Apalagi Surabaya nanti akan memiliki wali kota baru yang akan dilantik di hari Jumat sekitar tanggal 26 itu. Mudah-mudahan anggaran juga sudah membaik gitu ya, kemudian ekonomi juga kembali pulih. Kita ini menyampaikan bisa nggak sih APBD Surabaya untuk membantu itu, sekalipun tidak sebesar 15 juta. Ya. Ini kan andai ya, ini bukan PHP tetapi ini usulan kami. Ini kita mencoba mencari solusinya. Iya, mencari solusi karena kita melihat kayak seperti yang disampaikan tadi Bu Endang tadi, beliau dari jauh ya, kalau di pusat kota oke lah, tapi kalau di Lakar Santri dia berharap ya sebagai obat lah kehilangan keluarga, kan tentu tidak bisa digantikan, tapi dengan bentuk perhatian ini itu kan merasa apa ya, kayak ya oh negara ini hadir lah ketika kemudian itu. Tapi sekali lagi anggaran APBD Kota Surabaya saat ini memang kita ketahui ya ekonomi juga dalam proses tahapan untuk menuju kepulihan. Kalau misalnya anggaran Surabaya sudah kembali stabil sesuai, nah mudah-mudahan itu juga bisa menjadi kajian gitu ya sebagai obat ya, walaupun mungkin tidak sebesar 15 juta lah. Ini sebagai bentuk usulan DPRD ya. Mengingat APBD Kota Surabaya 10 triliun dan saya kira 10 triliun itu tentu kemudian kalau hanya misalnya 300 terus diberi sekitar berapalah idealnya ya standarisasinya sebagai obat itu ya mungkin tidak banyak. Tapi kalau dari Bu Gusnul sendiri ketika Kemensos begitu ya menggunakan alasan bahwa tidak ada anggaran di tahun ini untuk santunan ahli waris COVID, apakah itu cukup masuk akal? Ya kita tahu kita pandemi, kemudian kita berbicara tentang pemangkasan anggaran. Mbak Agnes di awal itu ketika saya mendapatkan surat itu ya itu diinfo oleh Dinas Sosial itu saya pertama juga tidak percaya, saya pastikan surat ini benar apa enggak gitu kan. Karena baru saja kami itu juga baru berkunjung dan bertemu dengan Pak Alwi beberapa waktu yang lalu di kantor beliaunya dan posisinya belum ada tanda-tanda bahwa itu akan dihentikan. Tetapi pada sisi yang lain, saya secara pribadi bersyukur artinya ada kepastian hukum. Jadi warga itu sudah deh kepastian hukum ini kan jelas ya bahwa tidak ada anggaran. Jadi selanjutnya ya sudah jangan ngurus gitu loh, gitu kan. Ini kita solusikan dulu untuk Surabaya ya, walaupun posisi 357 itu ya cukup banyak Mbak, gitu kan. Nah bagaimana selanjutnya yang sudah ada itu ya, nah itu yang sedang kami diskusikan. Tadi kami sampaikan kalau boleh berandai, boleh bercita-cita, boleh berharap, ya kita carikan solusi melalui APBD Kota Surabaya. Ya, gitu kan. Masih ada setidaknya celah sekali ya, lagi untuk ini bukan berandai, ini bukan PHP ya, tapi saya kira itu dimungkinkan lah dengan kemampuan anggaran kita yang cukup besar, walaupun sekali lagi tidak sebesar 15 juta. Mudah-mudahan itu juga menjadi kajian dan menjadi perhatian wali kota nanti yang akan menjabat Pak Eri dan Pak Armuji. Dan ini kan berhitung gitu ya, dengan sekali lagi bahwa mengukur kemampuan anggaran. Kita akan jeda dulu sebentar, setidaknya Surabaya mencoba untuk memberikan istilahnya berandai-andai begitu ya, kalau memangnya nanti akan dibahas lebih lanjut, kita juga akan pikirkan bagaimana nasib-nasib yang lain sambil kita mencoba menghubungi pihak Kemensos. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Karena memang ya pemirsa, kami sudah mencoba untuk menghubungi Bu Sunarti, Dirjen Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos Republik Indonesia yang membubuhkan tanda tangan terkait dengan edaran penghentian dari santunan ahli waris COVID-19, namun sampai dengan sekarang tidak mendapatkan respon. Sudah di WhatsApp, sudah di telepon, namun tidak ada jawaban sama sekali. Saya ke Bu Endang. Bu Endang, sebagai warga yang sudah mengajukan, sekali lagi sebagai ahli waris korban COVID-19, sebagai warga terdampak,
apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh warga dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya, terus terang ya, untuk COVID-19 ini banyak yang masyarakat kita yang masih jaim. Saya sendiri kan hidup di perkampungan. Saya kena, sekeluarga kena itu, saya diisolasi, saya dikucilkan. Warga sekitar rumah saya sudah nggak mau lagi penjenguk dan apa sebagainya. Itu beban mental, beban moral yang sangat-sangat menyakitkan, karena saya itu saya itu bukan residivis, saya itu bukan pelarian, saya bukan ini karena ini kan penyakit virus. Kok saya itu dijauhi, dikucilkan sama sekali, sampai teman-teman saya itu nggak ada yang menghubungi. Sebenarnya itu kan harusnya diberi support, diberi perhatian, terus diisolasi. Sampai anak saya itu laporan ke di gugus 19 pusat. Keluarga disuruh isolasi, nggak boleh keluar. Sementara makanan nggak disupport. Ini bagaimana? Saya setiap hari ini pesan Grab. Baik. Baik, Bu Endang. Bu Endang, ngapunten, satu pertanyaan terakhir untuk Bu Endang. Bu Endang ini sebagai yang sudah mengajukan begitu ya, untuk santunan nominalnya kurang lebih 15 juta. Menurut Bu Endang, seberapa berarti 15 juta itu untuk ahli waris dari korban COVID-19? Sebenarnya ya 15 juta sih memang besar ya, tapi kan kalau menurut saya itu ya nggak berarti sama sekali, karena kehilangan nyawa kan gitu, tidak bisa diukur dengan nilai seperti itu kan gitu. Nilai 15 juta itu kalau menurut saya ya nggak berarti, karena saya kehilangan suami yang untuk kehidupan keluarga. Lah kan kehilangan kan berarti kan penghasilan hilang untuk berapa tahun kan gitu. Ya. Baik, Bu Endang, terima kasih, tetap kuat dan pastinya tetap sehat selalu. Saya ke Mas Soleh. Mas Soleh, mungkin ada solusi singkat sekali lagi. Mumpung ada Mbak Kusnul, tolong itu Dinsos, tolong itu Dinkes itu diingatkan, jangan mengada-ada. Terus begini Mbak Kusnul, saya mengadvokasi korban COVID itu tidak hanya di rumah sakit, sampai ke pemakaman. Coba bayangkan Mbak Kusnul, orang dipaksa dimakamkan di Kepote, ternyata di sana itu tidak gratis, harus membayar. Bayangkan orang miskin, duit dari mana? Saya yang nomboki, ternyata harus di lokasi pemakaman dimintain biaya 270. Terus itu maesanya pakai kayu, kalau mau ini harus beli lagi tambah. Jadi APBD 10 triliun, masa sih soal pemakaman aja tidak bisa ditanggung oleh Pemkot. Jadi ini menurut saya masukan untuk kalau Pemkot, terkait dengan santunan Mas Soleh, karena ini mau tidak mau ini terkait pemerintah pusat. Kalau santunan, kalau Bu Risma tahu selesai nih kok, tinggal koordinasi dengan Presiden, tinggal koordinasi dengan Menku, pasti diadakan. Kita ini mampu, ini problemnya saya tidak tahu kenapa membuat kebijakan tiba-tiba, kan gitu, itu aja. Uang sebelumnya ada triliunan untuk bansos, untuk sembako, kenapa yang ini nggak ada, supaya masyarakat jangan a priori, nek dikorupsi kok cek gampang, kok ono duitnya, tapi giliran untuk orang miskin, kenapa tidak ada, itu. Ini yang menurut saya tidak bisa dijawab. Andai kata itu di Sulawesi tak gugat itu. Cuman karena ini di Jakarta, ya sudahlah, ayo kita kampanyekan supaya Bu Risma tahu, baru Bu Risma yang mencari solusi dengan Menteri Keuangan. Baik. Ada rencana menggugat Mas Soleh? Biasanya solusinya menggugat. Kejauhan Jakarta, saya sendiri kena COVID, nggak bisa ke sana. Oke, baik Mas Soleh, terima kasih banyak Bu Gusnul. Terima kasih Mbak Gusnul, Pak Alvin juga. Saya ke Bu Gusnul, monggo ini kalau dari Dewan, adakah mungkin ruang-ruang sekali lagi ya, ya mau nggak mau, ini harus segera dicarikan solusi juga. Oke, baik Mbak Agnes, terima kasih. Itu tadi yang harapan kita ya, DPRD. Memang Dinas Sosial ini adalah mitra kerja kami, dan kami tahu kondisi seperti ini tentunya juga mereka ini bingung ya, karena tugasnya hanya memverifikasi berkas dikirimkan, tapi kemudian tiba-tiba ada aturan ini yang kemudian memang harus diambil alih nih, kemudiannya bagaimana kemudian ini
bisa menjawab ya ketika masyarakat ini bertanya. Loh, terus yang kemarin tak usulkan dengan kesulitan seperti itu ya, maka saya kira sekali lagi bahwa ini baru 2 bulan, kan masih ada sekitar 10 bulan lagi, dan kondisi APBD Kota Surabaya mudah-mudahan segera kembali ya, karena memang kan semuanya berdampak ya, terutama ekonomi Kota Surabaya saya kira seperti itu, dan yang lainnya pun saya kira juga tidak kalah ya, sama saja. Mudah-mudahan segera membaik, dan kemudian solusi-solusi yang kita tawarkan kepada pemerintah kota itu juga menjadi kajian dan semoga bisa memberikan solusi sebagai pengobat, sebagai pengganti ya, karena reimbursement itu kan pengganti dana ya. Ya, baik. Jadi saya kira itu juga salah satu solusi. Sekali lagi ini kan harapan dari kami ya. Ya, kita Dan tunggu itu nanti. tentunya berkaitan dengan kemampuan anggaran Kota Surabaya. Baik, Bu Kusnul, terima kasih. Pak Alwi, ini berarti sudah disosialisasikan semua ya ke Dinas Sosial Sudah. Kota Kabupaten sudah. ya? Termasuk juga bagaimana mereka harus menjawab ke warga? Oh tidak, kalau itu kan diserahkan kepada mereka masing-masing ya. Tapi suratnya Pak Alwi itu Mbak Agnes, tadi itu kami minta, ini coba kamu Dinas Sosial berkirim surat dong ke Dinas Sosial Provinsi gitu kan, ini bagaimana, langsung dijawab. Jadi kayaknya memang cepet itu sudah menangkap Pak Alwi ini. Tapi adakah mungkin dari Dinas Sosial Provinsi kemudian bersurat kepada Mensos untuk kemudian ya mempertanyakan tindak lanjut khususnya kepada mereka-mereka berkas-berkas yang sudah ada di pusat, Pak Alwi? Ya, jadi ini kan jadi saya memahami kalau ini ada reaksi ya, reaksi kayaknya memahami. Tapi ini kan surat baru beberapa hari yang lalu. Ya, kami mohon kita tunggulah, karena bagaimanapun action mesti ada. Action mesti ada, baik dari kami di provinsi maupun kabupaten kota, dan termasuk juga dari kementerian. Kami sangat berharap apa yang disampaikan oleh Mas Soleh tadi benar-benar jadi kenyataan. Artinya mudah-mudahan ada kebijakan yang sangat berbeda dengan isi surat ini dari kementerian. Dan ya, itu akan tetap kita tempuh. Mungkin ada pesan untuk warga, masyarakat dari Dinas Sosial Provinsi? Ya, sekali lagi kalau ini ada reaksi yang begitu luar biasa, kami memahami, ya, kami menyadari, tetapi kalau boleh ada kesabaranlah sedikit, beri kami waktu untuk melakukan upaya yang paling tidak itu mudah-mudahan seperti disampaikan Bu Husnul tadi, sedikit menjadi obat, gitu ya. Ya. Setidaknya ada ruang koordinasi untuk bisa dilakukan ya, antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota ya. Juga. Baik. Terima kasih banyak Pak Alwi. Terima kasih. Bu Kusnul, terima kasih banyak. Mas Soleh di line Zoom, terima kasih. Bu Endang juga terima kasih. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Dan pemirsa, berbicara tentang santunan 15 juta, Bu Endang tadi sudah mengatakan, ya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hilangnya sebuah nyawa. Tetapi setidaknya itu adalah bentuk kepedulian, bentuk hadirnya negara atas apa yang terjadi terhadap warganya. Kalau ternyata tiba-tiba itu dicabut, ya mungkin pertanyaan berikutnya adalah seberapa peduli negara ini terhadap masyarakat di tengah pandemi. Saya Agnes pamit, kita ketemu di lain kesempatan, sampai jumpa.